sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sekarang waktunya kalian belajar nih bersama Bu Rizky. Yuk sama-sama perhatikan penjelasan Ibu ya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal kosakata berdasarkan wujud dan sifatnya. Sekarang kalian duduk yang rapi ya dan perhatikan penjelasan Ibu berikut. Pertama-tama mari kita membaca bersama-sama ya. Silakan kalian membaca dengan suara yang lantang ya teks cerita berikut ini. Kita sama-sama yuk baca. Salman dan teman-teman bermain di taman depan rumah. Mereka bermain berbagai permainan. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain tuang-tuang air ke botol, ada yang bermain tangkap bola. Semua bermain dengan rukun. Semua bergembira. Nah, gimana kalian di rumah? Kalian juga pasti kemarin habis sering-sering bermain ya. Bermain itu harus dengan rukun ya, walaupun dengan yang berbeda agama atau dengan yang berbeda usia, kalian harus bermain dengan rukun. Yuk sama-sama kita lanjut materinya. Kali ini kalian akan belajar tentang ciri-ciri benda. Nah, ciri-ciri benda itu ada apa aja sih, Bu? Yuk sama-sama dilihat. Pertama, ciri-ciri benda itu dari bentuk bendanya loh ya. Dari bentuk bendanya. Emang bentuk bendanya kayak gimana sih, Bu? Nah, bentuk-bentuk benda itu ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah-ubah. Kita bisa lihat nih contohnya. Lihat ada pensil di dalam gelas. Nah, kalian tahu nggak sih pensil itu bentuknya tetap. Jadi dia mau ditaruh di mana aja, bentuk pensil itu sama aja. Tapi kalau udah diraut jadi beda loh ya, karena ukurannya jadi berubah. Lalu kalian bisa lihat ada air yang di dalam mangkok, di dalam gelas, dan di dalam botol ya. Nah, air itu berubah bentuk, menyerupai wadahnya. Kalau kalian taruh air di ember, makanya airnya jadi berubah ngikutin bentuk ember. Kalau airnya ditaruh di tangan kalian, maka airnya juga akan berubah mengikuti bentuk tangan kalian. Tapi kalau pensil beda. Pensil, buku, itu dia bentuknya tetap. Mau ditaruh di atas meja, mau taruh di tas, tetap bentuknya sama. Tapi kalau air itu tidak ya. Ingat, air itu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Dah, kalian paham sampai sini tentang ciri bentuk benda? Nah, kalau sudah paham kita lanjut ya. Yang kedua, ciri-ciri benda yaitu adalah ukurannya. Ukuran benda itu gimana aja sih, Bu? Yuk dilihat. Nah, ukuran benda berdasarkan ada yang ukurannya kecil, ada juga yang besar. Dan kalian tahu ukuran benda juga ada yang ukurannya panjang dan ada juga yang pendek. Contohnya apa aja sih ukuran yang panjang dan pendek, besar dan kecil? Nah, kalian bisa lihat ada pensil dan penghapus. Kalian bisa lihat pensil lebih panjang atau lebih pendek? Iya, pensil lebih panjang, lebih besar dibanding penghapus. Jadi, pensil itu lebih panjang dari penghapus ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, di sebelahnya ada gambar botol dan ada gambar sendok. Nah, kalau botol itu botol minum sama sendok, besaran mana sih? Nah, betul, besaran botolnya. Nah, jadi bentuk botol minum lebih besar dari sendok. Contohnya apalagi ya? Nah, kalian misalnya di rumah, buku tilawati kalian dengan buku paket tematik kalian kelas 1, bentuk ukurannya beda atau tidak? Beda kan? Lebih besar mana? Iya, betul, lebih besar buku tematik kalian kelas 1. Terus kalau penggaris kalian dengan serutan kalian yang kecil, panjangan mana? Iya, betul, panjangan penggaris kalian. Jadi ukuran benda itu beda-beda. Ada yang kecil,
Ada yang besar, ada yang panjang, dan ada juga yang pendek. Kalian paham sampai di sini? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah 2C. Sekarang kita lanjut ya ke ciri-ciri benda selanjutnya. Nah, ciri-ciri benda selanjutnya adalah dari permukaan benda. Permukaan benda, gimana sih Bu maksudnya? Nah, permukaan benda itu ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat tuh gambar, ada batu, ada kerikil atau pasir, lalu ada kayu. Nah, kalau kalian pegang, diraba-raba, permukaannya itu berbeda-beda loh. Nah, permukaannya ada yang kasar. Kalian nanti bisa praktikkan ya di rumah, pegang batu di rumah kalian. Pegang-pegang, gimana permukaannya? Kasar kan pastinya. Contohnya apa? Kalian sekarang coba pegang baju kalian. Nah, bagaimana permukaannya? Ada yang kasar, ada yang halus, Bu. Kalau Ibu permukaannya kasar. Kita lanjut ya, permukaan benda itu ada juga yang halus. Ini contohnya, kertas dan bulu. Permukaannya itu halus sekali. Kalau kalian tidak percaya, coba nanti dipraktekkan di rumah, di raba-raba kertasnya ya. Nah, permukaan kertas itu permukaannya sangat halus dan bulu juga permukaannya halus. Nanti coba kalian raba-raba di rumah. Kalau ada yang punya kemoceng, kemocengnya diraba-raba ya. Bagaimana permukaannya, halus atau kasar? Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah warna benda. Nah, kalian tahu nggak sih benda-benda di lingkungan kita ini bermacam-macam warnanya. Misalnya laptop Ibu warnanya merah, terus kerudung Ibu warnanya merah. Tapi kalian bisa lihat bros Ibu warnanya ungu. Macam-macam ya warnanya. Kalian di rumah juga sama kan? Banyak benda yang bermacam-macam warnanya. Contohnya aja nih kayak buah jeruk sama susu. Jeruk itu warnanya orange, ada juga yang hijau. Tapi kalau susu warnanya putih dan ada juga yang coklat. Hah? Ada juga yang pink katanya. Betul, ada juga yang pink. Jadi Masya Allah ya, bermacam-macam warnanya. Nah, kalau ciri-ciri benda kalian sudah belajar. Ciri-ciri benda itu tadi ada apa? Ada apa? Bentuk, lalu ukuran, lalu permukaan, lalu terakhir ada warna benda. Masya Allah ya, banyaknya ciri-ciri benda 4 itu. Jangan sampai lupa ya, 4 ciri benda-benda yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang kita masukkan yuk ke dalam pembelajaran benda-benda di dalam Al-Quran. Gimana sih maksudnya benda-benda di dalam Al-Quran? Nah, setiap benda yang digunakan sehari-hari oleh kita memiliki ciri-ciri masing-masing ya. Nah, benda juga memiliki kegunaannya masing-masing loh. Semua benda yang ada di lingkungan kita adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak jenis benda di muka bumi atau di lingkungan kita membuat kita semakin yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, Masya Allah, benar-benar Allah itu menciptakan benda berbagai bentuk, berbagai ukuran, berbagai permukaan, dan satu lagi berbagai warna. Nah, kalian bisa baca ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti ada alasan dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Quran surat Shad ayat 27. Masya Allah, di situ dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan antara langit dan bumi yang tempat kita tinggal itu, semuanya itu pasti ada manfaatnya. Maka dari itu kalian anak soleh solihah harus memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan dengan baik ya. Sampai sini kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kalian berlatih ya.
Nah, pertama, Ibu punya tugas untuk kalian. Ayo eksplorasi, amati benda-benda di rumahmu. Deskripsikan bentuk, ukuran, permukaan, dan warna benda tersebut. Gunakan kalimatmu sendiri ya. Nah, sekarang kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, bagaimana permukaannya, dan bagaimana warnanya. Nah, Ibu punya contoh nih. Contohnya adalah lemari. Lemari berbentuk tetap. Lemari berukuran besar. Permukaan lemari di rumahku halus. Lemari di rumahku berwarna biru. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatannya ya. Sekarang giliran kalian buatkan 2 lagi benda-benda di rumahmu, bagaimana ciri-cirinya. Oke? Bisa? Bisa, Masya Allah. Satu lagi ya tugasnya. Selain kalian mengeksplorasi, kalian juga harus mengaplikasikan. Yuk sekarang tugas kalian mengaplikasikan. Silahkan baca dulu ya perintahnya. Ayo aplikasikan melengkapi kalimat. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. Di sini si Ibu sudah siapkan ya jawabannya. Kalian tinggal memilih sesuai dengan kalimat yang tepat. Nomor 1, Allah menciptakan kertas dengan permukaan yang titik-titik saat aku sentuh. Kedua, tempat pensil terlihat lebih titik-titik dibandingkan pensil. Yang ketiga, adik senang minum susu yang berwarna titik-titik. Yang keempat, air yang diciptakan oleh Allah akan titik-titik bentuknya saat dipindahkan ke wadah yang berbeda. Yang kelima, permukaan batu terasa titik-titik saat disentuh. Nah, jadi kalian tinggal pilih ya jawaban dengan kalimat yang tepat di antara nomor 1 sampai nomor 5. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Nah, kayaknya sekian dulu deh materi dari Ibu. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!